Firman Tuhan Harian. Selama masa Tuhan Yesus bekerja dalam daging, sebagian besar pengikutnya tidak bisa sepenuhnya memastikan identitasnya dan hal-hal yang ia katakan. Ketika ia disalibkan, sikap para pengikutnya adalah pengharapan. Sejak saat ia dipakukan ke kayu salib sampai saat ia dimasukkan ke dalam kubur, sikap orang-orang terhadapnya adalah kekecewaan. Pada selang waktu ini, hati orang-orang mulai berubah dari perasaan ragu-ragu sampai menyangkal segala hal yang dikatakan Tuhan Yesus selama hidupnya dalam daging. Dan ketika ia berjalan keluar dari kubur dan menampakkan diri di hadapan orang satu persatu, kebanyakan orang yang telah melihatnya dengan mata kepala sendiri atau mendengar berita kebangkitannya secara bertahap berubah dari penyangkalan menjadi kesangsian. Pada waktu Tuhan Yesus membiarkan Thomas meletakkan tangannya di lambungnya, pada saat Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan memakannya di hadapan orang banyak setelah kebangkitannya, dan setelah ia makan ikan panggang di hadapan mereka, baru pada saat itulah mereka benar-benar menerima kenyataan bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus dalam daging. Engkau semua dapat mengatakan bahwa seolah-olah tubuh spiritual yang memiliki darah dan daging ini yang berdiri di hadapan mereka sedang membangunkan mereka semua dari mimpi. Anak manusia yang berdiri di hadapan mereka adalah Dia yang telah ada sejak permulaan zaman. Ia punya wujud, serta daging dan tulang, dan ia telah hidup dan makan bersama umat manusia untuk waktu yang sangat panjang. Pada saat ini, orang-orang merasa bahwa keberadaannya begitu nyata, begitu luar biasa. Mereka juga begitu bersukacita dan bahagia, dan pada saat yang sama dipenuhi dengan emosi. Dan penampakannya kembali membiarkan orang untuk sungguh-sungguh melihat kerendah hatiannya, merasakan kedekatannya, kerinduannya, kasih sayangnya bagi umat manusia. Pertemuan kembali yang singkat ini membuat orang-orang yang melihat Tuhan Yesus merasa seakan sudah lama sekali waktu berlalu. Hati mereka yang tersesat, bingung, takut, gelisah, mendamba, dan mati rasa akhirnya menemukan penghiburan. Mereka tidak lagi merasa ragu-ragu atau kecewa karena mereka merasa bahwa kini ada harapan dan sesuatu yang bisa mereka andalkan. Sang Anak Manusia yang berdiri di hadapan mereka akan mendukung mereka untuk waktu yang kekal. Ia akan menjadi menara yang kuat bagi mereka, tempat perlindungan mereka untuk selama-lamanya. Meskipun Tuhan Yesus telah bangkit, hatinya dan pekerjaannya tidak meninggalkan umat manusia. Ia memberitahu orang-orang melalui penampakannya bahwa tidak peduli dalam wujud apapun dirinya. Ia akan menemani orang-orang, berjalan bersama mereka, dan menyertai mereka kapanpun dan dimanapun. Dan kapanpun dan dimanapun, Ia akan membekali dan menggembalakan umat manusia, membiarkan mereka melihat dan menyentuhnya, dan memastikan bahwa mereka tidak lagi merasa tak berdaya. Tuhan Yesus juga ingin orang-orang mengetahui hal ini. Hidup mereka di dunia ini tidak sendirian. Umat manusia memiliki pemeliharaan Tuhan. Tuhan menyertai mereka. Orang-orang selalu dapat bersandar kepada Tuhan. Ia adalah keluarga bagi setiap pengikutnya. Dengan Tuhan sebagai sandaran,
Umat manusia tidak akan lagi sendirian atau tidak berdaya, dan mereka yang menerimanya sebagai penebus dosa mereka tidak akan lagi dibelenggu dalam dosa. Di mata manusia, bagian-bagian dari pekerjaannya yang dilakukan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya adalah hal-hal yang sangat kecil. Tetapi di mataku, setiap hal kecil punya begitu banyak arti, begitu berharga, semuanya begitu penting dan berbobot. Meskipun masa selama Tuhan Yesus bekerja dalam daging dipenuhi kesusahan dan penderitaan, melalui penampakan dirinya dalam tubuh spiritualnya berupa daging dan darah, ia secara utuh dan sempurna menyelesaikan pekerjaannya di dalam daging pada waktu itu untuk menebus umat manusia. Ia memulai pelayanannya dengan menjadi daging, dan ia menyelesaikan pelayanannya dengan tampil di tengah manusia dalam wujud dagingnya. Ia mengawali zaman kasih karunia. Ia memulai zaman kasih karunia melalui identitasnya sebagai Kristus. Melalui identitasnya sebagai Kristus, ia melakukan pekerjaan di zaman kasih karunia, dan ia menguatkan serta memimpin semua pengikutnya di zaman kasih karunia. Mengenai pekerjaan Tuhan, dapat dikatakan bahwa ia benar-benar menyelesaikan apa yang ia mulai. Ada langkah-langkah dan ada rancangan, dan semuanya itu dipenuhi oleh hikmat Tuhan, kemahakuasaannya, dan perbuatan luar biasanya. Semuanya juga dipenuhi dengan kasih dan belas kasihan Tuhan. Tentu saja, benang utama yang merajut seluruh pekerjaan Tuhan adalah kepeduliannya terhadap umat manusia. Pekerjaannya diresapi oleh perasaan pedulinya yang tidak bisa ia kesampingkan. Di dalam ayat-ayat Alkitab ini, dalam setiap hal yang Tuhan Yesus lakukan setelah kebangkitannya, yang terungkap adalah harapan dan kepedulian Tuhan yang tidak pernah berubah bagi umat manusia, dan juga pemeliharaan dan cinta kasih Tuhan yang cermat terhadap manusia. Sampai pada saat ini, tidak satu pun dari semua ini berubah. Dapatkah engkau semua melihatnya? Ketika engkau semua melihat hal ini, tidakkah hatimu dengan sendirinya menjadi dekat dengan Tuhan? Seandainya engkau semua hidup di zaman itu dan Tuhan Yesus menampakkan diri di hadapanmu setelah kebangkitannya dalam wujud nyata yang dapat engkau semua lihat, dan jika ia duduk di hadapanmu, makan roti dan ikan dan menerangkan kitab suci kepadamu, berbincang denganmu, bagaimanakah perasaanmu? Akankah engkau semua merasa senang? Bagaimana dengan rasa bersalah, kesalahpahaman dan penghindaran mereka dari Tuhan sebelumnya, pertentangan dengannya dan keraguan terhadapnya? Tidakkah semuanya itu akan menghilang? Tidakkah hubungan antara Tuhan dan manusia akan menjadi lebih layak? Melalui penafsiran pasal-pasal terbatas dari Alkitab ini, apakah engkau semua menemukan celah dalam watak Tuhan? Apakah engkau semua menemukan kepalsuan dalam kasih Tuhan? Apakah engkau semua melihat muslihat atau kejahatan dalam kemahakuasaan dan hikmat Tuhan? Tentu saja tidak. Sekarang dapatkah engkau semua mengatakan dengan pasti bahwa Tuhan adalah kudus? Dapatkah engkau semua mengatakan dengan kepastian bahwa emosi Tuhan seluruhnya merupakan pengungkapan dari esensi dan wataknya? Aku berharap setelah engkau semua membaca firman ini, apa yang telah engkau semua pahami dari sini
akan membantumu dan memberikan kepadamu manfaat dalam mengejar perubahan watak dan takut akan Tuhan. Aku juga berharap bahwa firman ini akan berbuah bagimu yang terus bertumbuh hari demi hari. Dengan demikian, proses pengejaran ini akan membawamu semakin dekat dengan Tuhan, membawamu semakin dekat dengan standar yang Tuhan inginkan, sehingga engkau semua tidak lagi bosan dengan pengejaran akan kebenaran, dan engkau semua tidak lagi merasa bahwa pengejaran akan kebenaran dan perubahan watak adalah hal yang merepotkan dan tidak berguna. Sebaliknya, ungkapan watak Tuhan yang sejati dan esensi kudus Tuhanlah yang mendorongmu untuk merindukan terang, merindukan keadilan, dan mendambakan untuk mengejar kebenaran, mengejar pemuasan kehendak Tuhan, dan untuk menjadi manusia yang didapatkan oleh Tuhan, menjadi pribadi yang nyata,